Debut panas langsung tersaji di Old Trafford. Manchester United resmi memasuki era baru setelah Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih terbaru menggantikan Ruben Amorim hingga akhir musim 2025-2026. Menariknya, laga perdana Carrick bersama Setan Merah langsung menghadirkan ujian berat, yakni derby Manchester melawan Manchester City. Pertandingan syarat gengsi ini akan digelar di Old Trafford pada Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 19.30 WIB, dan dipastikan menyedot perhatian besar para pecinta sepak bola dunia. Sebagai mantan pemain yang sangat memahami kultur Manchester United, Michael Carrick diyakini membawa pendekatan berbeda, baik dari segi taktik maupun filosofi permainan. Meski berstatus pelatih baru, Carrick disebut tak ingin sekadar tampil aman. Target 3 poin langsung dicanangkan demi membangun kepercayaan diri tim dan meraih dukungan penuh dari para fans di laga debutnya. Pertanyaannya kini, seperti apa racikan strategi Carrick menghadapi kekuatan Manchester City? Siapa saja pemain yang berpotensi masuk dalam starting 11 Manchester United pada laga krusial ini? Apakah akan ada kejutan dalam susunan pemain maupun perubahan skema permainan? Dalam video ini, Raftel Sport akan membahas prediksi potensial starting 11 Manchester United ala Michael Carrick saat menghadapi Manchester City. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai tuntas. Kiper, Senne Lammens. Di posisi penjaga gawang, Senne Lammens diprediksi tetap menjadi pilihan utama Manchester United di era Michael Carrick. Kiper asal Belgia ini menjadi salah satu titik terang performa Setan Merah sepanjang musim berjalan. Kehadirannya di bawah mistar gawang memberikan stabilitas yang sebelumnya kerap hilang, terutama pada periode awal musim. Dibandingkan pendahulunya, Andre Onana, Lammens dinilai tampil lebih tenang dan meyakinkan dalam mengawal pertahanan. Refleks yang cepat, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta kemampuan membaca arah bola menjadi kelebihan yang membuatnya mulai mendapat kepercayaan penuh. Meski usianya masih relatif muda dan belum sepenuhnya matang, perkembangan Lammens terlihat jelas dari pekan ke pekan. Di bawah asuhan Michael Carrick, konsistensi menjadi faktor utama, dan Lammens dinilai mampu memenuhi kriteria tersebut. Untuk saat ini, posisinya sebagai kiper utama Manchester United terbilang aman. Bek kanan, Diogo Dalot. Di posisi bek kanan, Diogo Dalot berpeluang kembali menjadi pilihan utama Manchester United di bawah arahan Michael Carrick. Situasi masa depan Noussair Mazraoui yang masih belum jelas membuka ruang bagi Dalot untuk kembali dipercaya sebagai starter reguler, khususnya dalam laga penting seperti menghadapi Manchester City. Meski penampilannya kerap menuai pro dan kontra di kalangan pendukung Setan Merah, Dalot tetap memiliki karakter permainan yang dinilai cocok dengan skema 4 bek. Bek asal Portugal ini memiliki mobilitas tinggi, kemampuan overlap yang baik, serta disiplin posisi yang lebih terjaga ketika dimainkan dalam formasi yang sesuai. Dalam skema 4-2-3-1, Dalot dapat lebih fokus menjalankan peran naturalnya sebagai fullback kanan. Beban bertahan yang ia emban pun tidak seberat saat bermain dalam sistem 3 back, sehingga Dalot bisa tampil lebih konsisten dan efektif, baik dalam membantu pertahanan maupun saat mendukung serangan dari sisi kanan. Bek tengah, Matthijs de Ligt. Di jantung pertahanan, Matthijs de Ligt diprediksi kembali menjadi sosok kunci Manchester United. Absennya bek asal Belanda tersebut sebelumnya terasa sangat berdampak, di mana performa tim mengalami penurunan signifikan saat ia harus menepi akibat cedera. Tanpa kehadirannya, lini belakang United kerap kehilangan sosok pemimpin yang mampu mengatur organisasi pertahanan. Kabar baiknya, Matthijs de Ligt dijadwalkan segera kembali merumput dan diperkirakan sudah siap tampil. Michael Carrick pun diyakini tidak akan ragu langsung memasukkannya ke dalam starting 11 begitu kondisinya benar-benar memungkinkan. Pengalaman serta kualitas individu de Ligt menjadi aset penting, terutama dalam laga besar seperti menghadapi Manchester City. Kehadirannya memberikan ketenangan di lini belakang, baik dalam duel udara maupun membaca pergerakan lawan. Selain itu, de Ligt dikenal sebagai pemimpin alami yang mampu mengomandau rekan-rekannya di sektor pertahanan, sesuatu yang sangat dibutuhkan Manchester United. Bek tengah, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez hampir dipastikan mengisi posisi bek tengah kiri dalam skema pertahanan Manchester United. Bek asal Argentina ini memiliki keunggulan kaki kiri yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan saat membangun serangan dari lini belakang. Akurasi umpan serta keberaniannya membawa bola ke depan membuat alur distribusi United menjadi lebih rapi. Gaya bermain agresif dan penuh determinasi yang dimiliki Martinez dinilai sangat cocok untuk melengkapi karakter Matthijs de Ligt. Jika de Ligt berperan sebagai pemimpin dan penjaga area, maka Martinez menjadi sosok yang aktif menekan lawan dan memutus alur serangan sejak dini.
Kombinasi keduanya kerap disebut sebagai duet ideal ketika berada dalam kondisi fisik yang prima. Apabila Martinez dan De Ligt sama-sama fit, Manchester United memiliki fondasi pertahanan yang jauh lebih solid. Duet ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas lini belakang serta meminimalisir jumlah kebobolan, terutama saat menghadapi laga-laga krusial seperti Derby Manchester. Bek kiri, Luke Shaw. Di posisi bek kiri, Luke Shaw diprediksi kembali menempati peran alaminya di bawah arahan Michael Carrick. Meski sepanjang musim ini Shaw kerap dimainkan sebagai bek tengah kiri, perubahan pendekatan taktik membuka peluang baginya untuk kembali beroperasi di sisi kiri pertahanan. Pengalaman serta pemahamannya terhadap peran tersebut menjadi nilai tambah bagi Manchester United. Persaingan di posisi ini memang cukup ketat dengan hadirnya Patrick Dorgu. Namun, Shaw dinilai masih unggul dari segi jam terbang, kecerdasan membaca permainan, serta kontribusinya dalam membantu serangan dari sisi kiri. Dalam skema 4 back, pergerakan overlap Shaw bisa menjadi senjata tambahan bagi United. Sementara itu, Patrick Dorgu dipersiapkan sebagai pelapis sekaligus opsi fleksibel. Pemain muda tersebut dapat dimanfaatkan di beberapa posisi, termasuk sektor sayap, sehingga memberikan alternatif taktikal bagi Carrick sesuai kebutuhan pertandingan. Gelandang bertahan, Casemiro. Di posisi gelandang bertahan, Casemiro berpeluang kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama Manchester United. Formasi 4-2-3-1 dinilai sangat cocok untuk memaksimalkan peran gelandang asal Brasil tersebut, terutama dengan adanya dukungan pemain di sekitarnya yang dapat membantu menjaga keseimbangan tim. Dengan beban defensif yang tidak sepenuhnya ditumpukan kepadanya, Casemiro bisa bermain lebih efektif. Michael Carrick dikenal sebagai pelatih yang menekankan kontribusi kolektif dari seluruh lini. Setiap pemain dituntut aktif dalam proses bertahan maupun transisi, sehingga tanggung jawab tidak hanya bertumpu pada satu sosok di lini tengah. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi permainan Carrick saat masih menjadi pemain. Carrick juga pernah menegaskan pentingnya dominasi jumlah pemain di lini tengah. Dengan pendekatan tersebut, Casemiro diyakini dapat tampil lebih disiplin, membaca permainan dengan baik, dan menjadi penyeimbang utama dalam menghadapi tekanan Manchester City. Gelandang tengah, Kobbie Mainoo. Di posisi gelandang tengah, Kobbie Mainoo menjadi salah satu proyek penting Michael Carrick dalam membangun Manchester United. Gelandang muda ini dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi pilar lini tengah dalam jangka panjang. Kualitas teknik, visi bermain, serta keberaniannya menguasai bola di bawah tekanan menjadi modal utama Mainoo. Meski perjalanan Mainoo bersama tim utama Manchester United tidak selalu berjalan mulus, kepercayaan publik dan manajemen klub terhadapnya masih sangat tinggi. Inkonsistensi yang ia alami lebih dianggap sebagai bagian dari proses perkembangan seorang pemain muda yang tengah beradaptasi dengan tuntutan level tertinggi. Pengalaman Michael Carrick sebagai mantan gelandang kelas dunia dan rekam jejaknya dalam membina pemain muda menjadi nilai tambah yang sangat penting. Carrick diyakini mampu memberikan arahan tepat, membantu Mainoo meningkatkan pemahaman taktik, serta menemukan performa terbaiknya di lini tengah United. Gelandang serang, Bruno Fernandes. Di posisi gelandang serang, Bruno Fernandes diprediksi kembali menempati peran favoritnya sebagai playmaker utama Manchester United. Posisi ini diyakini mampu memaksimalkan kreativitas, visi bermain, serta kemampuan Bruno dalam menciptakan peluang berbahaya. Saat bermain lebih dekat dengan kotak penalti lawan, pengaruhnya terhadap permainan United terlihat jauh lebih signifikan. Meski sempat diturunkan lebih ke dalam pada beberapa pertandingan, kontribusi Bruno tetap terasa melalui distribusi bola dan kepemimpinannya di lapangan. Namun, peran tersebut kerap membatasi kebebasannya dalam mengambil risiko dan melakukan penetrasi ke area berbahaya. Dengan skema yang lebih ofensif, Bruno dapat lebih fokus pada tugas kreatif. Michael Carrick sendiri menilai Bruno Fernandes sebagai pembeda di momen-momen penting. Kepercayaan penuh dari sang pelatih membuat peran Bruno semakin krusial, terutama dalam laga besar seperti menghadapi Manchester City. Sayap kanan, Bryan Mbeumo. Di posisi sayap kanan, Bryan Mbeumo muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengisi starting Manchester United. Persaingan dengan Amad Diallo diprediksi berlangsung ketat, mengingat keduanya memiliki karakter permainan yang berbeda. Namun, untuk saat ini Mbeumo dinilai berada selangkah lebih unggul. Keunggulan utama Mbeumo terletak pada sisi produktivitas. Ia tercatat sebagai pencetak gol terbanyak Manchester United di kompetisi Liga musim ini, sebuah catatan yang membuatnya sulit untuk digeser dari posisi utama. Selain tajam di depan gawang, Mbeumo juga dikenal memiliki etos kerja tinggi dalam membantu fase bertahan. Peran Mbeumo diperkirakan akan sangat vital hingga akhir musim.
Michael Carrick membutuhkan konsistensi dari sektor sayap untuk menopang lini depan, terutama dalam laga-laga besar. Dengan performa yang stabil, Mbeumo berpotensi menjadi salah satu kunci permainan United. Sayap kiri, Matheus Cunha. Di posisi sayap kiri, Matheus Cunha menawarkan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan Manchester United. Pemain asal Brasil ini memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi lini serang, mulai dari sayap, second striker, hingga penyerang tengah. Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah besar dalam skema permainan Michael Carrick. Carrick berpotensi menempatkan Cunha di sisi kiri untuk memaksimalkan mobilitas dan kemampuannya melakukan penetrasi ke area tengah. Dari posisi tersebut, Cunha dapat membuka ruang bagi rekan setim sekaligus menjadi ancaman lewat pergerakan tanpa bola. Namun, perannya di lapangan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan taktik. Kemampuan adaptasi Cunha memberikan banyak opsi strategis bagi Manchester United, terutama dalam pertandingan dengan intensitas tinggi. Dengan karakter permainan yang dinamis, Cunha menjadi salah satu aset penting yang mampu menjaga variasi serangan dan fleksibilitas taktik sepanjang laga. Penyerang tengah, Benjamin Sesko. Di posisi penyerang tengah, Benjamin Eko mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan bersama Manchester United. 2 gol yang dicetaknya ke gawang Burnley menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan diri sang striker. Performa tersebut menjadi sinyal positif setelah periode awal musim yang berjalan cukup sulit baginya. Meski sempat kesulitan beradaptasi, potensi besar Eko tetap terlihat jelas. Postur ideal, kekuatan fisik, serta kemampuan menyelesaikan peluang membuatnya tetap menjadi ancaman di lini depan. Dalam fase ini, kepercayaan dari pelatih menjadi faktor krusial agar ia bisa tampil lebih lepas dan konsisten. Pendekatan ofensif yang diusung Michael Carrick diyakini sangat cocok dengan karakter permainan Eko. Dengan suplai bola yang lebih terstruktur dari lini kedua, ia berpeluang mencapai level permainan baru hingga akhir musim dan menjadi ujung tombak andalan Manchester United. Dengan susunan pemain potensial tersebut, Manchester United memasuki era Michael Carrick dengan penuh harapan dan optimisme. Debut sang pelatih yang langsung menghadapi Manchester City tentu menjadi ujian berat, namun sekaligus kesempatan emas untuk menunjukkan arah baru permainan setan merah. Kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda di dalam starting 11 mencerminkan keseimbangan yang ingin dibangun Carrick hingga akhir musim 2025-2026. Formasi 4-2-3-1 yang diprediksi akan digunakan memberi ruang bagi para pemain kunci untuk tampil maksimal sesuai peran alaminya. Stabilitas di lini belakang, keseimbangan di sektor tengah, serta kreativitas di lini serang menjadi fondasi utama dalam menghadapi intensitas dan kualitas Manchester City. Jika para pemain mampu menjalankan tugasnya dengan disiplin dan kolektif, United memiliki peluang untuk memberikan perlawanan sengit. Lebih dari sekadar hasil akhir, laga ini juga menjadi tolok ukur awal sejauh mana filosofi Michael Carrick dapat diterapkan di lapangan. Apakah United mampu tampil lebih solid, agresif, dan terorganisir? Ataukah proses adaptasi masih membutuhkan waktu? Semua akan terjawab di Old Trafford. Jangan lewatkan keseruan derby Manchester ini dan terus ikuti analisis serta update terlengkap hanya di Raftel Sport.